guys, selamat pagi. Bersama dengan Lucy Irma di dalam Voice of Aletheia. Hari ini kita mau bahas tentang satu tema yang masih berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau yang lalu kita belajar tentang tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar tentang tanggung jawab kita untuk menolong orang lain. Tanggung jawab kita untuk menolong orang lain. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan memberi kesehatan kepada setiap anak-anak kami. Dan kalaupun ada yang sakit, Tuhan kiranya Engkau boleh jamah dan sembuhkan. Saat ini kami akan mengikuti akan Voice of Aletheia. Setiap anak-anak-Mu akan mendengar suara Tuhan, belajar tentang karakter Kristus, dan tolong mereka Tuhan, untuk mereka sungguh-sungguh dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan dapat bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap Tuhan, bahkan saat ini mereka belajar untuk menolong orang lain. Berkati firman Tuhan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pernahkah kalian menolong? Oh, jawaban kita pasti berkata, pernah Lose. Atau ada yang berkata, kayaknya nggak pernah deh Lose gitu ya. Apakah ada yang tidak pernah menolong? Walaupun itu menolong adikmu, menolong orang tuamu, walaupun bukan menolong orang-orang lain yang ada di sekitarmu, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Guys, hari ini kita mau belajar nih tentang menolong orang. Bagaimana sih menolong orang? Nah, coba kita lihat cuplikan sedikit ini. Halo Bim Bim, kamu kok murung? Iya Bom, aku lagi haus. Tadi aku bawa minumnya sedikit, terus sudah habis, tapi sekarang aku haus lagi. Terus aku nggak bawa uang. Kamu punya uang nggak? Minta tolong belikan aku minum dong hari ini. Boleh sih, tapi ada syaratnya. Syarat? Apa itu syaratnya? Kalau hari ini aku belikan kamu minum, 1 minggu ke depan kamu harus kerjakan tugas-tugasku. Gimana? Hah? Kerjakan tugas seminggu? Gak apa-apa deh, soalnya aku haus banget. Oh, itu bukan menolong. Halo Bom Bom. Loh, kok kamu murung? Iya nih Bim Bim, aku bingung. Aku tidak mengerti cara mengerjakan tugas matematika ini. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Guru. Iya sih, tapi aku masih belum mengerti cara mengerjakannya. Aku sudah coba, tapi aku tetap saja tidak bisa. Bim Bim kan pinter matematika. Bim Bim, tolong aku dong, ajarin aku cara mengerjakannya. Boleh sih, tapi kalau aku ngajarin kamu cara mengerjakan tugas hari ini, ada syaratnya. 1 minggu mendatang, kamu harus traktir aku makan-makan. Hah? Traktir makan-makan? Iya deh. Ups, itu juga bukan menolong. Anak-anak, benar itu ya, bahwa sebenarnya menolong itu bukan seperti cuplikan yang tadi ya. Ketika kamu menolong, ada syaratnya. Atau ketika kamu menolong, ada sesuatu yang kamu harapkan, ada imbalannya. Kalau itu mah bukan menolong gitu ya. Guys, kita hari ini mau belajar apa sih itu menolong. Simpelnya, menolong itu adalah meringankan beban orang lain. Meringankan beban orang lain. Jadi kalau kita menolong tetapi justru memperberat beban orang itu namanya bukan menolong ya guys ya. Sama seperti yang tadi tuh yang kita lihat. Kamu mau mengerjakan atau kamu mau membelikan minuman tetapi ada syaratnya, dia harus traktir lah dan yang lain sebagainya. Itu bukan menolong. Kamu menolong meringankan beban tugasnya
kamu menolong meringankan beban hausnya, tetapi kamu memberikan beban yang lain untuk dia bisa traktir kamu, untuk dia bisa mengerjakan tugasmu dan yang lain sebagainya. Itu bukan menolong ya guys. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menolong itu meringankan beban orang lain. Mungkin kita berpikir, waduh, meringankan beban orang lain, bagaimana bisa? Aku sendiri aja banyak deh bebanku gitu ya. Ada tugas di sekolah, aku juga nggak punya uang untuk meringankan beban teman-temanku. Guys, menolong orang itu bukan hanya berbicara soal materi nih ya, bukan hanya berbicara soal duit. Kalau kita punya duit yang banyak, kita bisa menolong orang lain. Kalau kita nggak punya duit, maka kita nggak bisa menolong orang lain. No, kita nggak hanya berbicara soal itu. Tetapi menolong itu bisa melalui apa saja. Pertama, menolong itu memang bisa secara materi. Kita bisa belikan dia makan, kita bisa belikan dia minum kalau ada teman kita yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum ya, atau mereka tidak punya uang untuk membeli makanan dan minuman cemilan di saat istirahat. Ketika engkau punya uang, engkau punya materi, maka berikanlah kepada temanmu. Baik itu bentuknya uang ataupun bentuknya makanan. It's okay. Jadi yang pertama, engkau bisa menolong dengan materi atau dengan uang. Lalu yang kedua, cara kita menolong juga dengan pikiran kita. Artinya kita bisa meluangkan atau kita bisa memberikan ide-ide yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru ketika teman kita membutuhkan. Misalnya nih, kalau misalnya teman kita lagi bingung apa yang harus aku lakukan, ide kreatif apa yang harus aku kerjakan untuk sebuah tugasku ini. Nah, kalian bisa nih menyumbangkan pikiran kalian, ide kalian, kreativitas kalian, khususnya teman-teman kalian yang membutuhkan. Misalnya teman kalian lagi bingung dengan masalah keluarga, kalian bisa memberikan wejangan, kalian bisa memberikan hikmat, kalian bisa juga memberi masukan apa yang harus mereka lakukan kalau kamu tahu. Itu yang kedua, jadi menolong dengan pikiranmu. Lalu yang ketiga nih, cara kita menolong dengan cara apa lagi ya selain materi, selain pikiran? Bisa juga dengan tenaga kita. Wah, gimana dong caranya tenaga kita? Walaupun kita nggak punya uang, kita bisa menolong teman kita dengan tenaga kita. Misalnya seringkali kan kalian mendengar ketika ada orang tua yang membutuhkan misalnya tempat duduk ketika ada di angkutan umum, kalian memberikan tempat dudukmu kepada orang tua itu. Itu merupakan pertolongan melalui tenaga kalian. Kalian yang rela untuk berdiri dan orang tua itu yang duduk. Atau mungkin ketika nih ya, gurumu membawa buku yang sangat berat, membawa barang yang sangat berat, lalu kamu berkata, "Bu, mau dibantu?" gitu ya. "Lose mau dibantu." "Saya bantu." Lose ingat sekali ketika Lose masih mengajar di kelas gitu ya. Setiap kali selesai pelajaran ada satu orang begitu ya, dan itu tidak hanya orang-orang itu saja, anak-anak itu saja, tetapi selalu menawarkan, "Lose mau dibantu" gitu, karena Lose harus bawa catatan khotbah, harus bawa Alkitab dan yang lain sebagainya. Lalu anak-anak selalu mengatakan bergantian, "Lose mau dibantu tak bawakan ya," dan mereka secara sukarela bergiliran untuk menolong Lose membawakan barang-barang itu. Walaupun tidak semua sih, paling tidak sebagian mereka meringankan beban Lose. Nah, Lose berharap kalian juga seperti itu. Itu cara kalian menolong dengan tenaga kalian. Dan juga ketika kalian membantu orang tua kalian memasak, menyapu, mencuci piring, membersihkan tempat tidur, atau membantu ayah kalian mencuci mobil mungkin, dan yang lain sebagainya. Nah, itu bentuk kalian menolong orang lain di dalam bentuk tenaga. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, cara kalian menolong orang lain selain daripada materi yang kalian punya adalah waktumu. Hah? Kok bisa? Kita bisa menolong teman kita dengan waktu? Yes. Ketika teman-teman membutuhkan kita, membutuhkan teman, membutuhkan orang yang ada di sampingnya, kita meluangkan waktu kita untuk nemenin dia,
itu juga kita bisa menolong mereka melalui waktu yang kita punya. Jadi ketika mereka punya masalah, pengen curhat, pengen ditemenin, lalu kita bersedia meluangkan waktu kita untuk menemani mereka, itu juga salah satu cara untuk kalian menolong mereka. Guys, kita udah tahu ya bahwa sebenarnya menolong itu bukan hanya soal materi saja, bukan hanya soal duit saja. Jadi nggak ada alasan nih kita berkata, aduh Losa aku nggak bisa nolong nih karena aku nggak punya duit. Aduh Losa aku nggak bisa nolong nih karena aku nggak punya apa-apa. Nah, kamu masih punya pikiran, kamu masih punya tenaga, dan kamu masih punya waktu untuk kamu bisa berikan kepada orang yang ada di sekitarmu yang membutuhkanmu. Guys, menolong kita dengan 4 hal itu, kita nggak boleh loh menolong dengan kamu harus melakukan sesuatu untuk aku. Menolong dengan imbalan, menolong dengan upah itu bukan menolong, tetapi kita harus menolong dengan tulus. Oleh sebab itu Losa mengingat satu tokoh di mana dia adalah tokoh yang sangat terkenal di dunia ini, dan dia terkenal dengan perhatiannya, pertolongannya kepada anak-anak. Siapakah dia? Ya, Mother Teresa. Nah, coba kita lihat cuplikannya sedikit ya. Mother Teresa. Mother Teresa atau Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang mengabdikan dirinya di India. Ia menghabiskan waktunya untuk membantu kaum miskin serta orang sakit dan terlantar. Mother Teresa lahir pada 26 Agustus 1910 di Skopje, Makedonia, Eropa Tenggara. Mother Teresa memiliki nama lengkap Anjese Gonje Bojasiu. Pada usia 18 tahun, ia menjadi biarawati dan dikenal sebagai Suster Mary Teresa. Lalu, tahun 1931, ia pergi ke India dan bertugas sebagai pengajar di sekolah menengah. Pada tahun 1946, Mother Teresa mengubah jalan hidupnya. Ia berhenti mengajar dan mengabdikan dirinya bagi orang-orang miskin, sakit, dan terlantar. Lebih dari 45 tahun, Bunda Teresa berjuang untuk orang-orang miskin dan menyadarkan dunia bahwa orang-orang miskin ini harus dirangkul dan diperhatikan. Mother Teresa tidak pernah memandang rendah pada orang miskin. Ia justru membuka mata dunia bahwa orang-orang miskin dan telantar ini tetap memiliki martabat. Pada tahun 1979, Mother Teresa mendapat anugerah Hadiah Nobel Perdamaian. Penghargaan itu diraihnya atas pengabdiannya membantu manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Nah guys, kita sudah belajar ya tentang mana yang boleh kita lakukan untuk menolong. Tetot dengan apa? Kita meminta imbalan. Tetapi kita harus menolong dengan tingtung, dengan tulus begitu ya. Seperti Mother Teresa yang tadi kita sudah lihat. Nah, Losa berharap kita semua, kalian semua belajar untuk bisa menolong. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah menolong kita luar biasa. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kenapa kita harus menolong? Jangan pernah lupa, karena itu juga hukum Tuhan. Karena itu juga perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan lebih dulu loh menolong kita, menyelamatkan kita, menolong seluruh kehidupan kita. Maka saatnya kamu untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan pernah lupakan firman Tuhan kali ini bahwa bertolong-tolonganlah, tolonglah orang-orang yang ada di sekitarmu. Saling meringankan beban, karena itulah yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau Tuhan boleh berbicara kepada setiap anak-anak kami untuk mereka dapat bertolong-tolong, saling menolong satu dengan yang lain, untuk mereka boleh memenuhi hukum Kristus. Tegur setiap anak-anak-Mu Tuhan jika mereka tidak mau menolong, tidak mau peduli, dan tidak mau mengasihi. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, jangan lupa untuk mengisi Google Form-nya, dan Losa sangat sedih sekali ketika kemarin itu Losa lihat bahwa YouTube-nya tuh cuman
5 anak, 3 anak, saya nggak tahu kalian nontonnya kapan gitu ya. Padahal sudah ada jamnya untuk kalian bisa nonton. Nah, oleh sebab itu kalian harus nonton ini karena ini masuk ya dalam salah satu penilaian agama kalian. Dan jangan lupa untuk memberikan persembahan di dalam rekening sekolah yang sudah tertera berikut ini. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.